Tahun 2007 seorang anak kecil yang masih duduk di sekolah dasar di daerah Meko Tentena Poso mendapat karunia ilahi yang mampu menyembuhkan puluhan ribu orang sakit. Ia adalah Selvin. Apa yang terjadi dalam kehidupannya saat ini? Kemana ia pergi? Ternyata kuasa Tuhan yang ia terima di tahun 2007 itu luar biasa membawa perubahan dalam kehidupan anak itu. Selvin kini menjadi berkat bagi banyak jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Selvin banyak melayani orang-orang pinggiran terutama anak-anak yang hidupnya di daerah kumuh bahkan di tempat sampah yang orang lain tidak jangkau. Semoga Selvin selalu dipakai Tuhan dan menjadi pendoa menyelamatkan banyak jiwa. Berikut sekilas tentang perjalanan Selvin. Puluhan ribu orang dari seluruh penjuru Indonesia berbondong-bondong mencari kesembuhan di sebuah desa terpencil di Sulawesi Tengah. Sedang terjadi mujizat kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh seorang bocah yang dijuluki dokter kecil. Bocah itu bernama Selvin Bunggin. Dia bisa sembuhkan orang. Kalau saya lihat memang yang berobat itu yang sembuh. Iya, banyak itu yang disembuhkan itu di sana. Karena di sana tidak minum obat. Karena dia menyembuhkan dalam nama Tuhan. Selvin tidak pernah menyangka bahwa ia akan memiliki kuasa kesembuhan. Namun dari manakah Selvin mendapatkan kekuatan supranatural tersebut? Waktu bapaknya cerita sama kami, teman, katanya tengah malam, dia ajak bapaknya keluar di halaman. Pak, kita keluar, Pak. Ada yang panggil saya. Siapa? Ada teteh manis. Mana ada teteh manis? Tengah malam ini. Betul, Pak, saya pakai ini baju putih. Kalau setiap pernah orang bermain, dia suruh orang beli lilin. Lilin mau bikin apa? Tidak, pasang saja di situ. Jadi di tempat orang taruh lilin, di situ dibilang Tuhan Yesus duduk. Masuk di dalam, dia katakan, takut, Mak. Kenapa? Ada tamu kita itu. Selamat malam, Pak. Langsung dijemput begitu. Kata 3 yang dia lihat, malaikat-malaikat Tuhan Yesus. Tanya Selvin, cuma dengar-dengar, mana kata mimpi, gitu mimpi pergi di surga. Tuh. Dia bilang, tidak, saya tidak mimpi, saya pergi betulan. Terus Tuhan tanya, jadi bagaimana sampai di sana? Sampai di sana saya lihat orang minta tolong, dibawa di neraka. Bilang kata dia jalan, di papan yang kecil seperti tangannya. Dibilang cuma sedikit orang, cuma sedikit banyak yang di neraka daripada di surga. Tapi dia tidak jalan sendiri. Ada yang pegang tangannya, Tuhan Yesus, teteh manis pegang tangannya. Sampai di sana dia diajar, katanya doa Bapa kami. Jadi setiap hari dibilang, dia harus doa Bapa kami. Selvin tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Ini Selvin mengatakan kepada saya, tolong. Kalau dia merasa super ya misalnya, dia tidak perlu minta tolong. Tapi di situ saya memahami bahwa seorang Selvin, dia anak kecil, tapi dari kata-katanya itu dia tahu bahwa dia juga adalah manusia biasa. Selvin tidak mau disebut dengan julukan dokter kecil, karena ia percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang membawa kesembuhan. Tidak terlihat sosok seorang Selvin di sana. Lalu bagaimana dengan pengharapan mereka yang sudah datang dari berbagai daerah dari luar Meko? Apakah mujizat akan tetap terjadi? Pemirsa, tim solusi berada di desa Meko Tentena Poso. Beribu-ribu orang datang sejak kemarin untuk mendapatkan kesembuhan ilahi di tempat ini. Mereka terbagi atas kelompok-kelompok di mana setiap kelompok mendoakan teman-temannya, kerabat-kerabatnya, bahkan orang yang mereka tidak kenal. Mereka mendoakan supaya teman-teman mereka, orang-orang itu yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang tuli mendapat kesembuhan ilahi. Anaknya yang tadinya tidak bisa berdiri, dia selalu tertawa, tapi kini dia sudah sembuh.
sudah bisa berdiri, lidahnya sudah bisa dikasih keluar. Iya, tadinya memang tidak bisa, tapi sekarang sudah bisa, Pak. Tidak bisa jalan, lumpuh. Sekarang berjalan. Karena kuasa Tuhan, kami percaya. Kami mengharapkan kalau mujizat Tuhan, dia akan berjalan. Pemirsa, ini salah satu bukti dari mujizat yang sedang terjadi di Meko Tentena, di mana yang tadinya tidak bisa berdiri, kini bisa berdiri. Yang tadinya sakit karena tidak bisa berdiri, kini dia bisa melompat dan tidak merasa sakit. Tadi dia kenapa, Pak? Kurang tahu juga tetangga ini kabur. Sekarang sudah bisa lihat. Sudah bisa lihat. Sudah. Terima kasih ya Yesus. Selvin tidak ada di sana. Lalu apa yang membuat mujizat Tuhan tetap terjadi di desa ini? Begini, saya disembuhkan. Sakit pertama Tuhan mengasihi saya. Karena saya selama ini ingin sembuh, tetapi tidak ada orang yang menyembuhkan. Orang yang sembuh itu dia kembali mengikut Tuhan karena dia percaya kesembuhan dari Tuhan. Kita lihat di mana ada iman, di sana ada kuasa lah, di sana ada mujizat. Yang penting di mana ada iman, maka di sana ada kuasa lah, ada mujizat yang bekerja. Itu yang saya lihat. Selama waktu berjalan, dikabarkan bahwa orang-orang yang berdatangan ke Tentena tidak lagi berharap kepada bocah kecil itu. Tetapi mereka dikabarkan berharap kepada Tuhan yang akan menyembuhkan mereka.